Nah, jadi langsung aja deh kita sambung. Setelah penelusuran jeruk purut, kita barusan banget nih kita habis penelusuran di Bintaro. Tepatnya Bajunya adalah masih masih ini nih, ya sama, kan? ya kan? Penelusuran di Bintaro tuh apa sih? Dan bagaimana sih? Apaan sih Bintaro kalau orang dengar? Ya, jadi kita penelusuran di Bintaro itu tentang tragedi kecelakaan kereta api terburuk sepanjang sejarah Indonesia pada tahun 1987 yang sampai memakan korban jiwa itu sebanyak 150-an orang lah. Masya Allah. Itu mungkin kalau diilustrasikan itu seperti kecelakaan pesawat Boeing gitu, jumlah korbannya. Iya. Ya kayak yang Adam Air gitu, itu Iya. hampir luar biasa gitu. Itu yang meninggal, belum yang luka berat, luka ringan. Tapi dalam hal ini mohon maaf untuk semua kepada keluarga korban, kami turut berduka cita. Mungkin di situ ada kakek kalian atau teman kalian, kerabat dan handai tolan yang lain. Kita mohon maaf, bukannya kita mengenang masa lalu yang buruk ya Ustaz ya. Betul. Tapi kita hanya menggali mitos yang beredar di masyarakat nih dari ada apa masukan-masukan dari teman subscriber. Coba deh penelusuran Bintaro. Akhirnya kita berangkat ke sana. Kita berangkat, padahal aneh tadi sempat udah dibilang juga. Iya. Aneh baru banget tuh turun apa namanya? Turun panggung bahasanya. Baru banget acara langsung ente jemput. Iya. Langsungnya tadi kita ada permintaan nih dari teman-teman ya kan supaya ini lanjut dah kita ke sono. Tapi memang kita sempat ke situ dan apa namanya kejadiannya juga luar biasa. Ya. Sampai tadi tuh apa yang ikut ya bisa dilihat nanti juga mungkin ada sampai mual sampai pusing. Sampai kita juga kudu batasi untuk sekitar situ supaya kondisinya normal dan supaya kondisinya membaik, stabil. Nah, jadi setiap kita penelusuran itu gangguannya itu macam-macam nih. Betul. Dari yang si jeruk purut itu oksigen tipis sampai yang Bintaro tadi barusan itu salah satu tim kita ya itu mual-mual ya. Iya, mual-mual. Wah, itu luar biasa itu. Tadinya nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Kita kan pas jalan ngobrol-ngobrol nyantai gitu ya kan. Contohnya sampai terjadi itu. Nah, tapi balik lagi nih, itu bukan si korbannya yang bergentayangan, tidak. Betul. Tapi adalah ya oknum. Silakan. Tapi adalah oknum-oknum jin yang menyerupai tempat tersebut gitu. Nah, kita menggali ini hanya untuk sebenarnya bukan klarifikasi, jadi lebih merasakan bener nggak sih gitu kan. Emang apa iya untuk di zaman yang sekarang masih ada? Ya jawabannya ada di penelusuran kita yang di Bintaro. Betul. Tapi di sini kita mau bahas kejadian yang pas kita lagi penelusuran itu sih yang paling parah saat pas saya lagi ngambil gambar. Itu merindingnya dari belakang tuh luar biasa. Nggak biasanya itu. Wah, pas kita lagi gini tuh belakang tuh kayak ada yang begitu gitu kan. Nah itu saya berasa banget itu beberapa kali. Tapi kalau untuk sosok-sosok saya nggak terlalu ini. Si Mbak Ica ya dia melihat ya. Ya, kalau tadi dibilang kalau Mbak Ica tadi sempat banyak anak kecil gitu. Banyak anak kecil. Nah, balik lagi yang tadi ketika kita tadi di Bintaro kita disebutnya kan tragedi Bintaro tuh kalau nggak salah ya. Betul. Sebenarnya ada tragedi kedua, tapi kita pas di situ ya memang orang kan kalau setiap kan saya sebelum jalan misalnya kita riset lihat yang lain. Ada misalnya orang sebutnya di situ ada yang apa makhluk tanpa kepala kemudian banyak anak kecil yang dilihatnya ada main di sekitaran rel. Kemudian ya misalnya ada juga setan budak, orang bilang kan setan budak seperti itu. Nah, tadi ketika kita ke situ untuk sosok anak kecil, untuk sosok yang manusia tanpa kepala itu
kita menemukan sebatas ada sih kalau baca yang lihat anak kecil banyak gitu kan, anak kecil banyak. Di rel gitu. Nah untuk saya pribadi itu ketika kita mencoba ibaratnya mengulik lebih dalam di situ, ternyata memang ada sosok seperti sosok perempuan, seperti sosok perempuan di situ yang memang di situ aja seperti itu ya, ibaratnya disitulah mungkin orang, karena kan balik lagi kalau misalnya kita bicara tentang di jin gitu. Jin itu bisa berubah apa saja. Bisa berubah apa saja, bisa berubah menjadi anak kecil, bisa menjadi berubah ibu-ibu, bisa berubah menjadi orang dewasa, laki-laki, orang dewasa seperti itu, bisa berubah menjadi apa aja. Tinggal ya kita mungkin pun menyikapi ini seperti apa. Nah memang tadi ketika kita penelusuran di dekat relasi itu di Bintaro itu memang goncangannya luar biasa, sampai kita juga sampai sempat diberhentiin dulu kan, kita break dulu sebentar karena ada banyak gangguan, banyak yang ini luar biasa. Dari awal saat itu yang parah itu kita kan masuk ke makam Tanah Kusir tuh. Tadinya kita mau langsung ke area yang itu ya. Tapi memang dari awal nih si Mbak Ica ini feelingnya nggak enak dia. Betul. Maka pas sudah di pertengahan makam itu ada palang pintu yang tanpa penjagaan. Nah ini luar biasa tuh. Kita ngerinya ya, nggak ada yang jaga, kita terabas ke situ lurus. Akhirnya dengan ya harus gimana ya, kita nggak bisa tembus lewat spot yang langsung ke TKP persis titiknya karena kendala medan juga ya. Betul. Akhirnya kita agak yang ke jalur sebelah sana. Jadi ini yang si tragedi Bintaro itu adalah jalur pelintasan kereta api dulunya single, jadi kalau sekarang kan dua nih double. Oh ya, terpisah. Kalau dulu tuh jadi satu, Ustaz. Jadi ini antara dari stasiun Sudimara, ini stasiun Kebayoran. Nah, ini yang dari Kebayoran ini lagi menuju Sudimara. Berhubung Sudimara ini ada misinformasi, jadi ini dilepas nih. Nah, tabrakan di tengah. Gitu, titiknya di situ. Itu nggak kebayang tuh. Iya. Gimana itunya tuh? Dahsyatnya ya. Dahsyatnya gimana, nggak kebayang. Nah, balik lagi tadi, mungkin banyak hal ya di podcast ini kan kita obrolin banyak hal yang memang kita tidak bisa ambil ketika di lokasi itu. Ada banyak hal yang kita tidak bisa ambil selama di lokasi, yang cuman kita bisa share ke teman-teman lewat podcast aja gitu, kita lanjutin di sini. Iya, lewat ngobrolan aja. Di antaranya ya ketika itu ternyata mungkin kita lupa ngusut atau apa. Ternyata kita kan itu banyak pohon. Ya. Tadi kan kita banyak pohon. Itu di atas tuh kenceng angin gitu. Angin. Tapi kadang-kadang dilihatnya cuman satu aja gitu. Kalau angin kan pasti semuanya tuh kena. Ya. Ini hanya satu pohon aja. Pohon aja. Nah, itu rada kelewat tuh kita ya. Mungkin saking saking banyak gangguan ya, jadi kita nggak fokus ke penelusuran, nggak fokus ke penelusuran itu. Tapi luar biasa tuh. Nah, disinilah kita share-nya bahwa tadi ketika kita penelusuran hal-hal yang terjadi yang seperti itu. Sama kita yang pas arah balik, kita lewat yang tragedi Bintaro kedua. Nah, teman-teman pasti nggak tahu. Dari tahun 87 ada lagi tragedi. Itu di tahun kalau nggak salah di 2013 yang mobil tangki Pertamina tuh yang bawa minyak bensin itu berhenti di tengah-tengah rel dan dihantam sama komuter lain dan menewaskan masinisnya. Itu bisa di searching by googling gitu, tragedi Bintaro kedua tahun 2013. Nah itu keluar. Itu mungkin kaitannya yang masalah setan budak kali, Set ya. Nah itu yang orang sering bilang setan budak gitu kan. Bahkan ada katanya ketika orang tuh mau lewat, orang udah teriakin ada kereta, tapi dia gak dengar. Seperti itu akhirnya tabrak tuh gitu. Ya. Nah, bisa jadi kemungkinan ini karena saya bukan bidangnya seperti menerangkan yang lain. Jadi katanya kalau misalnya kita mobil tuh Bang, mobil udah kalau ban kita misalnya udah ke rel nih. Nah, katanya ada
energi atau apa gitu. Medan magnet. Iya, jadi si mobil itu bisa berhenti. Iya. Bisa berhenti. Itu digas gak bisa, ini gak bisa, akhirnya tabrak. Itu secara apa namanya? Bahasanya fisikanya lah mungkin. Nah, fisikanya lah seperti itu. Tapi di luar fisikanya ya kita memang tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ya hal-hal yang di luar itu seperti setan budak, seperti apa, seperti itu. Jadi katanya kalau lewatin situ mau kereta apa namanya ngebunyiin klaksonnya lah bahasanya. Ngebunyiin klaksonnya itu gak kedengeran. Ya hasilnya terlindas atau tertabrak seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lewat kereta meskipun kelihatannya jauh, kalau misalnya pintu rel udah ketutup, stop lah ya. Kita stop dah, sabar. Iya. Sabar dah. Utamakan keselamatan Anda. Karena Iya. Keluarga menunggu Anda di rumah. Iya. Kecuali kalau ente gak ditungguin. Bodo amat gitu. Kalau gak ditungguin di rumah. Kayak kesan apa Dirlantas. Nah, ini Polri nih. Iya. Iya. Banyak sih kita lihat di beberapa palang pintu rel kereta tuh pengendara ya kadang betul nerabas aja paling ya tahan lah paling berapa menit sih 3 menit 4 menit tapi kadang-kadang gitu. Oh yang ganda lagi ada apa lebih ini yang ganda gitu ya. Kadang-kadang udah lewat udah lewat pikirannya udah gak ada kereta ternyata ada lagi tuh. Nah itu banyak tuh. Wah itu yang luar biasa kalau yang gitu tuh bahaya gitu. Benar. Jadi ya kalau misalnya pintu udah ketutup ya kita berhenti dulu. Nah kalau yang tadi yang sempat ente bilang nggak ada pintunya itu kalau siang tuh kadang-kadang ada beberapa orang-orang atau beberapa masyarakat setempat yang bantuin tuh, yang bantuin ditutup sama dia pakai bambu gitu, pakai bambu sementara gitu supaya bahwa udah kelihatan udah kereta tutup. Itu ada yang bantuin tuh untuk yang di tengah-tengah makam tanah kusirnya. Iya. Seperti itu. Nah kalau udah malam seperti itu kan mungkin udah tidur juga. Udah tidur iya teman-temannya. Nah, ya mungkin nanti kedepannya bisa ada pemerintah petugas kasih di situ ya kan. Situ bisa ada. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Tapi memang kalau dari yang tadi selama kita beberapa kali penelusuran Bintaro luar biasa sih. Untuk sampai saat ini ya, saat tadi Bintaro. Itu memang ya luar biasa top daripada ya. penelusuran kemarin. Mungkin teman-teman juga seperti biasa. Iya. Kalau misalnya request nih kesini, boleh. Insya Allah kita datengin. Yang penting masih terjangkau dengan kita. Ya kalau mungkin di luar kota ada yang mengakomodasi ya nggak masalah ya sudah. Itu boleh. Itu boleh ya sudah. Atau misalnya nih di tempat saya nih ada yang seperti ini nih. Iya. Tolong nih kemari. Di mana? Singapura misalkan gitu. Asal tiket ya. Ya asal tiket mah nggak apa-apa. Aman ya, paspor udah ada aman lah ya. Aman dah, paspor udah ada. Ya. Ya itu kita selingan aja biar nggak terlalu. Iya lumayan udah setengah dua. Nah, bodohnya nih ya karena nih saya sama teman-teman aja nih. Iya. Apa cinta sama penonton kita nih. Iya benar sama subscriber ya. Bodohnya malam ini saya ke Garut nih. Ke Garut ya. Iya. Ada acara lagi ya. Iya cuman saya pikir-pikir gak ada yang ngundang. Jadi ngapain ke Garut ya? Iya. Sini aja berarti. Di sini ada. Seperti itu tuh. Jadi ya untuk saat ini ya penelusuran yang kita datengin tadi di tragedi Bintaro tuh apa yang ini dulu lah yang lumayan gitu. Paling top lah ya, trending top nih. Dah, trending dah ada. Iya. Karena ada kejadian-kejadian di luar kameranya juga. Benar. Bisa mual-mual terus apa sampai kejadian pusing seperti itu. Nah, di situ tuh baru di Bintaro tadi. Betul. Terus setelah kita sudah beberapa penelusuran mulai dari yang di sekitar Museum Bahari, terus kemudian yang di tempat pool mobil ya. Iya. Kedua, terus di Jeruk Purut ya. Jeruk Purut dan Bintaro ini dari 4 tempat yang paling kencang sih di Bintaro. Topnya nih sih. Karena itu cukup lumayan gelap ya. Itu cukup gelap. Mungkin nanti kalau ada teman-teman subscriber ada yang mau ikut mau ngulang di Bintaro kita nggak masalah ya. Nggak masalah, siap. Misalkan wah bohong ah gini bisa cerita doang apa
boleh, ayo ikut, ya kan. Tapi kita batasin, mungkin dari ada 10 subscriber yang mau, ini kita batasin hanya 2 ya Set ya. Hanya 2. Karena nggak mungkin kita penelusuran rame-rame terus tadi tur jadi. Iya, itu bukan penelusuran jatuhnya. Jalan-jalan ya. Camping. Kalau rame-rame. Gitu. Oke, Ustadz, closing nih kita. Siap. Ustadz ada yang mau ditambahin nggak nih buat teman-teman? Kalau mungkin yang ditambahin ke teman-teman balik ya pesannya seperti tadi misalnya, saya nggak percaya ini, tetap kita kembalikan ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang mau ikut juga silahkan. Tapi pesannya yang sebelum kita udahan atau kita closing ya, itu adalah ingat bahwa kita juga hidup di sekeliling kita juga ada makhluk yang lain di antara kita, kehidupan yang lain di antara kita. Jadi kita misalnya manusia tetap kalau misalnya datang kemanapun, mau itu ada orangnya atau tidak ada orangnya, itu tetap tata krama, sopan santun itu kita harus jaga. Adat ketimuran jangan dihilangkan ya. Jangan dihilangkan seperti itu. Seperti salam atau apa, seperti itu kan. Enggak nanti gak ada orang misalnya ngapain salam dulu orang itu nggak ada orangnya. Nah, kan Nabi kita ngasih tahu. Kalau kita ngasih salam di satu tempat nggak ada yang jawab salam, yakin nanti malaikat yang jawab salam. Tapi kalaupun bisa teman-teman mengharapkan rumah kosong kok salam, siapa yang jawab? Kalau kalian misalnya kita assalamualaikum ada yang jawab, udahan kita penelusuran. Kan? Langsung ini tutup kita. Iya gitu assalamualaikum. Ya waalaikumsalam, ya kan. Ngapain bang gitu. Itu rumah orang bukan rumah kosong berarti. Seperti itu. Nah itu paling pesannya dari kita. Tetap jaga sopan santun, tata krama ketika kita mau manapun kita berada, mau itu ada orangnya atau tidak ada orangnya, yakin bahwa selain kita juga ada kehidupan yang lain. Seperti itu. Nah, ini kita udah podcast di 2 sesi, dalam arti itu tadi kita bahas tentang yang jeruk purut penelusuran kita, yang kedua di tragedi Bintara. Oke, dari kami berdua undur diri, izin pamit untuk teman-teman semua. Mau yang nonton di pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari, jangan lupa subscribe channel Misteri Official, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.